Ya, jadi mereka itu tidak mewakili kita ya? Iya dong. Ayo coba terangkan bahwa Mogi sama Imad itu tidak mewakili Kesultanan Banten. Ini Pak Wadir. Ini ada Wadir Kesultanan Banten, juga ini pengacara advokat di Kesultanan Banten. Nah, kami lebih percaya sama beliau-beliau ini, para sepuh kami. Bagaimana kesepuhan? Terus dari arah mana mereka mengaku bagian dari Kesultanan Banten? Kalau mereka mengaku zuriat barangkali iya, tetapi kalau mengaku dari Kesultanan Banten, Kesultanan Banten yang mana? Kesultanan Banten emang ada berapa? Bener. Lembaga resmi yang meneruskan Kesultanan Banten adalah BKKMHB, Badan Kenadiran Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten. Mereka bukan bagian dari kita dan tidak tercatat mereka sebagai pengurus ataupun keluarga besar di sini. Jadi mohon itu difahami kepada semua yang melihat pernyataan saya ini. Nah, kalau yang bersangkutan tidak terima, silahkan datang ke sini. Kita terbuka datang. Ya. Kita punya tempat, kita punya lembaga, Punya kantor. ayo kita tabayun. Jangan mengatasnamakan seenak ludahnya saja. Ini jadi gaduh ini negara ini. Iya, umat kasihan soalnya. Sudahlah, biarkan. Yang Habib kamu panggil Habib, nggak malu kalian itu. Ya. Itu sudah tradisi mereka memakai nama Habib. Kenapa kita harus ikut-ikutan dengan Habib, dengan Sayyid? Saya bukan Sayyid, saya bukan Habib, tetapi saya punya nama, gelar yang diberikan dari Kanjeng Sultan Hasanuddin itu adalah itu bagus. Saya cukup memakai itu kok. Tidak harus dibesar-besarkan itu. Lagian saya secara pribadi malu mengaku zuriat Rasulullah. Mohon maaf ini. Berat ya. Wong kadang-kadang minum aja sambil berdiri kok. Ngaku umat Kanjeng Rasulullah. Mohon maaf untuk saya. Mohon maaf. Jadi sekali lagi, selain lembaga keluarga dari Kenadiran Kesultanan Banten tidak berhak membawa-bawa nama Kesultanan Banten. Sekali lagi silakan. Kalau mengaku zuriat silakan, kami terbuka. Kami tidak mempersoalkan itu. Tapi kalau mengatasnamakan Kesultanan Banten, kami tolak. Dan statement siapapun, mereka bukan mewakili Kesultanan Banten. Itu saja. Terima kasih. Gimana pendapat Bapak? Apakah harus diundang mereka ke Banten untuk klarifikasi atau seperti apa? Silakan. Ya, yang jelas bahwa sekarang ini kan sudah menjadi polemik yang berkepanjangan dan ini harus dihentikan. Bahwa harus di stop, harus dikaji ulang kembali. Oleh karena itu, kalau misalnya memang ini mengatasnamakan Kesultanan Banten, maka di sini kami sangat berkeberatan dan oleh karena itu memang harusnya tabayun dulu ke sini, kita mengkaji ulang ke sini karena sejak berpuluh-puluh tahun, bahkan dari orang tua kita ratusan tahun. Kalau kakek saja pasti meninggalnya tahun 1700-an lah. Itu pasti mengambil jalur ke Rasulullah itu dengan Al-Ba'lawi. Tiba-tiba muncul pendapat dari Musa Al-Kazim. Dan ini kan harus dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan memang harus kita pertanyakan bukan hanya dari sisi hukum catatan, tapi dari sisi ilmiah dan dari sisi hukum. Nah, oleh karena itu kita minta supaya ini selesai. Para kasepuhan di Banten tadi sudah wadir dari Badan Kenadiran, zuriat yang ada di Banten sendiri itu meminta kalau bisa nanti kita membuatkan surat resmi, kita panggil ke sini untuk itu diselesaikan. Itu tujuan kami sebenarnya. Ini harus dihentikan karena memang sudah ada juga pernyataan permohonan maaf dari sesepuh habaib kepada Abu Bakar, kepada Syekh Abu Bakar Al-Qos, kepada zuriat Wali Songo. Dan kita sepakat di sini tadi dengan para kesepuhan ini polemik harus kita hentikan. Saya kira itu pendapat dari kami selaku Badan Advokasi Kesultanan Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi wasada fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Kalau melihat dari peta kondisi terkini pasca beredarnya video dari Wakil Nadir atau Wadir Kesultanan Banten, di mana di situ seperti yang kalian simak, bagian pertamanya adalah bahwasannya Kiai Haji Imaduddin dan juga Tubagus Mogi atau Nur Fadil itu bukan bagian dari Kesultanan Banten, bukan pengurus, juga bukan keluarga di situ. Kalau mengaku sebagai zuriyah silahkan.
dan jangan seenaknya sendiri membawa-bawa nama Kesultanan Banten. Kalau masalah ini saya pun tidak pernah mendengar secara sharih bahwasanya Kiai Haji Imaduddin ini mengaku mewakili Kesultanan Banten. Nah, itu persoalan, mungkin ada kalimat beliau yang difahami atau mungkin oleh netizen dianggap, sehingga dipertegas dari pihak sah Kesultanan Banten. Kemudian yang lebih menarik adalah yang kedua yang disampaikan oleh pengacaranya, di mana itu juga duriyahnya, karena dia bilang kakek saya sambung ke Sultan Hasanuddinnya. Jadi itu satu keluarga, masih satu silsilah. Sepertinya memang masih lebih bertahan atau berpegang kepada jalur Ubaidillah. Sehingga kalau Kiai Haji Imaduddin ini mau mempersoalkan masalah itu, datang ke Kesultanan Banten. Kalau seperti ini keadaannya, berarti Mbak Alawi ini, yang Robito Alawiyah ini, atau Lajnah Daimi ini tidak perlu bersuara sudah. Tidak perlu buang-buang tenaga nanggapi Kiai Haji Imaduddin. Karena sekarang justru Kiai Haji Imaduddin itu harus bertanggung jawab, bahkan akan dipanggil kepada Kesultanan Banten. Karena kalau menurut saya, mungkin Kesultanan Banten itu masih lebih berpegang kepada jalur Alwi bin Ubaidillah. Kalau di satu sisi Kiai Haji Imaduddin menarasikan Alwi bin Ubaidillah batil, bukan putra Ahmad, bukan keturunan Rasulullah, bahkan sebut namamu dari Alwi atau dari Ubaidillah, ada nggak yang menjadi pejuang? Itu kan menyerang sekali yang namanya Ubaidillah. Kalau oleh keluarga Banten yang sah dianggap jalur mereka bersambung ke Ubaidillah, kan berarti konfliknya ya Kiai Haji Imaduddin melawan Kesultanan Banten, bukan melawan Robito Alawiyah saja, tapi juga dengan Kesultanan Banten. Sehingga tulisan TB Mogi itu yang penelitian Kiai Haji Imaduddin tidak mengganggu Kesultanan Banten atau nasab silsilah Sultan Hasanuddin, itu kan versi yang meyakini dari Musa Al-Kadim. Kalau keluarga Banten meyakini dari Alwi, ya mengancam toh. Kalau begini keadaannya, berat posisi Kiai Haji Imaduddin, berat ya, berat, kempes ya. Jadi kempes sebelum balapan kalau bahasa sederhananya itu. Jelas itu. Kenapa? Karena nanti yang akan head to head bertentangan dengan Kiai Haji Imaduddin itu ya orang kesultanan. Makanya akan dipanggil. Bahkan di situ bukan hanya masalah pembuktian secara apa, tapi juga secara hukum. Jadi sudah tidak perlu Kiai Haji Imaduddin itu berpikir tentang menanggapi tantangan debatnya Habib Umar, tidak perlu. Ternyata ada yang lebih serius untuk difikirkan. Bagaimana mempertahankan tesisnya, bagaimana mempertahankan penelitiannya di hadapan orang-orang Kesultanan Banten. Di mana dalam tanda kutip, menurut saya dari yang saya telah dari ucapan-ucapannya itu, mereka yang meyakininya dari jalur Ubaidillah, bukan dari jalur yang lain. Jadi yang dibilang 3 manuskrip atau apalah, itu bukan suara orang Kesultanan Banten. Orang Kesultanan Banten suaranya dari jalur Alwi bin Ubaidillah. Kalau mau dipersoalkan, datang ke sini, kita bicara. Begitu ya, begitu. Jadi kepada netizen ya yang mungkin sangat antusias dengan Kiai Haji Imaduddin, ya siap-siap menerima. Ternyata tiba-tiba muncul hal-hal yang tak terduga. Dimana ini mungkin di luar ekspektasi, mungkin dipikirnya Kiai Haji Imaduddin ini mewakili orang Kesultanan Banten, ingin menyampaikan suaranya bahwasanya mereka bukan dari jalur Alwi bin Ubaidillah. Ternyata setelah Kesultanan Banten muncul, walaupun tidak secara sharih, ya kamu bisa pahami secara bahasa mereka. Pertanyaannya dari mana tiba-tiba ke Musa Al-Kadim? Kami dari dulu ya dari Ubaidillah. Kalau misalnya mau ditabayunkan, ya mungkin akan dipanggil. Jadi berhadapannya nanti dengan orang Kesultanan Banten. Allahumma hdina hada sabil. Kalau dialog ilmiah itu ya tetap ilmiah ya, bagaimanapun bentuknya, tidak bicara menang kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.